Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai implementasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI di sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfiatus Syahri, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi. Selanjutnya terdapat lokasi, waktu, dan cara penelitian yang saya lakukan. Saya melakukan penelitian di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Wathoniyah 43 yang berlokasi di Jalan Rorotan nomor 1, RT 1, RW 10, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440. Waktu penelitian yang saya lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 pada pukul 11 sampai 11.40. Saya melakukan penelitian ini dengan cara observasi atau mengamati kelas dan wawancara terhadap guru yang bersangkutan. Di sini terdapat profil guru yang sudah saya wawancarai. Beliau bernama Ibu Siti Munawaroh SPDI. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 12 Maret tahun 1973. Beliau ini sudah mengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Wathoniyah 43 kurang lebih 6 tahun. Beliau mengajar fikih kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada slide selanjutnya di sini terdapat jadwal pembelajaran fikih yang dimana dalam satu minggu hanya satu kali pertemuan saja. Kelas 7 pada hari Selasa pukul 10.20 sampai 11.40. Kelas 8 pada hari Rabu pukul 6.40 sampai 8. Kelas 9 pada hari Kamis pukul 11 sampai 11.40. Selanjutnya yaitu terdapat bahan ajar dan kurikulum yang digunakan pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Wathoniyah 43. Bahan ajar yang mereka gunakan yaitu buku paket fikih Kementerian Agama, sebagaimana pada gambar yang telah saya cantumkan di sini. Terdapat 3 buku fikih. Yang pertama yaitu buku fikih kelas 7, yang kedua yaitu buku fikih kelas 8, dan yang ketiga yaitu buku fikih kelas 9. Kurikulum yang digunakan pada kelas 7 yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum yang digunakan pada kelas 8 dan kelas 9 yaitu kurikulum 2013. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat materi ajar pembelajaran fikih kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di MTS Al-Wathoniyah 43. Di sini saya hanya menyebutkan materi ajar secara garis besarnya saja. Kelas 7 yaitu tentang toharoh, kelas 8 yaitu tentang sujud tilawah, kelas 9 yaitu tentang penyembelihan. Selanjutnya, terdapat metode ajar yang digunakan dalam pembelajaran fikih kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di Madrasah Tsanawiyah Al-Wathoniyah 43. Terdapat 2 metode, yaitu metode ceramah dan metode PowerPoint. Metode ceramah ini disampaikan langsung secara lisan oleh guru kepada peserta didik terkait materi yang sedang diajarkan. Metode ceramah ini termasuk salah satu metode yang masih sering digunakan hingga sekarang. Penyampaian guru akan berpengaruh pada kualitas materi yang diterima oleh peserta didik. Yang kedua itu ada metode PowerPoint. Metode PowerPoint ini merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide. Dengan adanya aplikasi ini, seseorang akan lebih mudah
dalam membuat presentasi yang dibuat secara sederhana, menarik, bahkan profesional yang mana digunakan sebagai bahan pembelajaran di kelas. Penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat membantu seorang tenaga pengajar untuk memaparkan materi kepada peserta didik dengan lebih mudah, sehingga transformasi ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar. Selain itu, penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat memudahkan para tenaga pengajar untuk menguasai kelas dan membantu peserta didik untuk selalu fokus dengan materi yang dijelaskan oleh tenaga pengajar tersebut, serta membuat peserta didik untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dua arah yang pada akhirnya akan memberikan pengalaman belajar yang unik bagi peserta didik sendiri. Jadi, di kelas 7 dan di kelas 8, PowerPoint ini dibuat oleh guru, sedangkan di kelas 9, PowerPoint ini dibuat oleh peserta didik yang dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Apabila setelah selesai presentasi terdapat peserta didik yang kurang mengerti atau kurang memahami, mereka bisa langsung bertanya kepada guru. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat kekurangan, kelebihan, dan saran dalam buku ajar paket fikih kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kekurangan dari ketiga buku tersebut yaitu tidak mencakup semua materi secara detail. Kelebihan dari ketiga buku tersebut yaitu lebih praktis peserta didik dalam memahami materi. Saran dari ketiga buku tersebut yaitu sebaiknya dalam buku paket fikih kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 materinya dijelaskan secara lebih rinci atau detail untuk menambah ilmu pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu terdapat hasil pengamatan yang saya lakukan di dalam kelas. Suasana pembelajaran di dalam kelas ini terlihat cukup kondusif, yaitu peserta didiknya tidak gaduh, tidak berisik, dan disiplin. Respon peserta didik dalam pembelajaran fikih ini sangat antusias. Antusias yang dimaksud di sini ialah mereka sangat tertarik dengan pembelajaran fikih ini, karena fikih ini belajar tentang bagaimana ibadah kita dalam sehari-hari seperti tata cara berwudu, sholat, dan lain sebagainya. Pada slide terakhir ini terdapat tanggapan peneliti. Tanggapan mengenai hasil observasi yang saya lakukan kemarin yaitu suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tidak membuat peserta didik mudah bosan, dan cara mengajar gurunya pun sangat baik dengan pembawaan yang santai tapi serius. Sarannya yaitu sebaiknya dalam fasilitas sarana dan prasarana diperbaiki, karena itu juga dapat berpengaruh pada hasil pembelajaran peserta didik. Cukup sekian atas pemaparan hasil observasi saya mengenai implementasi mata pelajaran PAI di sekolah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a